Selamat pagi, Anda menyaksikan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 dan di hari kedua ini sejumlah tema menarik akan menjadi topik perbincangan kita. Di sesi pagi ini saya Mayfri Syari akan mengajak Anda untuk kembali melihat sejumlah penataan kawasan di ibu kota yang saat ini telah berjalan guna menciptakan ruang tempat tinggal dan ruang beraktivitas yang berkualitas. Serta juga ini kawasan yang tangguh dan siaga pastinya akan bencana. Sejumlah program telah disusun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta demi mewujudkan regenerasi perkotaan menuju kota tangguh. Dan salah satu program yang telah berjalan adalah program Kolaborasi Kampung Asuh, di mana program ini merupakan program kolaborasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan komunitas pengusaha Young Presidents Organization atau YPO. Selain itu, ada pula nih program Kampung Siaga Bencana, di mana warganya diharapkan dapat tanggap terhadap potensi bencana di lingkungan sekitar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan komunitas pengusaha Young Presidents Organization atau YPO akan mengadopsi beberapa kampung di Jakarta untuk dijadikan anak asuh selama beberapa tahun ke depan. Program kolaborasi ini diadakan untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan sosial di DKI Jakarta. Kampung Tanah Merah, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini menjadi salah satu wilayah yang termasuk dalam program Kampung Asuh. Sebab dari generasi ke generasi masih menghadapi permasalahan yang sama. Sengketa tanah menjadi permasalahan utama yang dihadapi warga Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini sejak tahun 1960-an. Sehingga warga kesulitan untuk mendapatkan layanan air bersih, fasilitas jalan yang layak hingga listrik. Sehingga pada tahun ini Pemprov DKI Jakarta pun memberikan izin mendirikan bangunan kepada warga Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ini sebagai jalan tengah untuk menghadapi sekelumit permasalahan yang dihadapi warga. Hadirnya program ini menjawab harapan masyarakat selama puluhan tahun, serta menjadi dorongan untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara. Saat ini kami dimanusiakan oleh Pemprov DKI, oleh orang tua asuh, kemudian menghilangkan kesan-kesan bahwa kita ini adalah penghuni ilegal atau bangunan liar dan sebagainya. Dengan adanya IMB kawasan ini tentunya ini sangat mengangkat harkat dan martabat kami di Tanah Merah. Masih di Kelurahan Tugu Selatan ini pula, program Kampung Siaga Bencana diterapkan. Sekretaris Kampung Siaga Bencana Kelurahan Tugu Selatan Sri Rahmawati mengatakan, program yang berjalan sejak 4 tahun belakangan ini telah mengedukasi masyarakat menjadi sigap bahu-membahu dalam menghadapi bencana. Untuk Kampung Siaga Bencana sendiri, kami sudah mempersiapkan seluruh peralatan dapur umum dan masing-masing titik pengungsian di wilayah tingkat RW. Kenapa kita pilih semua titik kumpul di tingkat RW? Karena memang untuk mempercepat dalam rangka evakuasi masyarakat yang terkena dampak. Dan keduanya penanganannya itu lebih cepat karena memang teralokasi di wilayah kita masing-masing. Dalam penanganan bencananya, masyarakat secara sukarela saling membantu evakuasi warga lainnya. Mulai dari proses evakuasi, memasak logistik, hingga pendataan para pengungsi. Bantuan logistik dan fasilitas pengungsian diperoleh dari Suku Dinas Sosial Jakarta Utara dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Sementara fasilitas kesehatan dari beberapa puskesmas di Jakarta Utara. Ya, besar sekali harapannya ya dengan dibentuknya Kampung Siaga Bencana ini bisa mendorong masyarakat agar lebih siaga lagi dalam menghadapi risiko bencana yang ada. Kita nanti akan langsung berbincang di Bincang Komunitas kali ini, tapi sebelumnya saya informasikan bahwa tayangan kita atau Bincang Komunitas hari ini dapat disaksikan melalui YouTube CNN Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian streaming juga bisa dilakukan dari cnnindonesia.com. Jadi pastikan Anda semua nanti bisa hadir dalam bincang kita hari ini karena pastinya topiknya ini luar biasa. Penting sekali untuk dibahas dan kita akan sama-sama cari solusinya ya.
di hari ini, di sesi pagi ini. Langsung saja saya akan menyapa, ini sudah ada hadir secara virtual dari perwakilan Urban Transport Planner, Research Analyst dari World Resource Institute, yakni Ibu Retno Wihanesta yang akan menjadi moderator. Selamat pagi, Bu Retno. Pagi, Mbak Mevrisari. Iya, bagaimana? Sehat? Saya sehat, Ibu. Ibu bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Iya, Ibu, kita kan temanya di sini adalah bincang komunitas regenerasi perkotaan menuju kota tangguh. Tadi ada beberapa inovasi program-program dari Pemprov DKI Jakarta yang juga sudah disiapkan, sudah berjalan untuk menuju kota yang tangguh nih, Bu Retno. Tapi kalau kita bicara soal kota tangguh, apa sih Bu yang paling urgent sekali yang harus dipersiapkan untuk kedepannya? Baik Mbak, makasih. Jadi memang pada sesi pagi ini kita akan membahas regenerasi perkotaan menuju kota tangguh ya. Dan di sini nanti kita sudah hadir beberapa narasumber yang tentunya mereka sangat berkompeten gitu ya, bagaimana menciptakan kawasan gitu yang berkolaborasi dengan komunitas, di mana kawasan dengan kolaborasi dan berbasis pada komunitas ini tentunya merupakan dasar bagi atau menuju ke kota tangguh atau pertahanan gitu Mbak Mevrisari. Aduh, pasti kita pengen langsung menyimak ini jalannya bincang komunitas. Mungkin boleh di-spill dikit Ibu Retno, boleh dibocorin siapa aja sih yang nanti akan menjadi pembicaranya, dan langsung saya akan serahkan kepada Bu Retno untuk memimpin jalannya bincang komunitas pagi ini. Silakan Bu Retno. Baik, terima kasih Mbak Mevrisari. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan kembali, saya Retno Wihanesta dan pada pagi ini saya akan memandu acara bincang komunitas Festival Kolaborasi Jakarta dengan sesi kali ini yang diangkat yaitu regenerasi perkotaan menuju kota tangguh, dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita kali ini. Ada 3 narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Retno Sulistianingrum. Beliau adalah Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu Retno dan selamat bergabung. Baik, pagi Ibu. Mbak Retno, nama kita pagi. Sama ya. Iya Ibu, sama Retno. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Ya, jadi sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Permukiman DPRKP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Retno pernah menjadi Kepala Suku Dinas gitu ya Bu ya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jakarta Timur, dan sebelumnya beliau juga pernah menjadi Kepala Bidang Perencanaan DPRKP dan Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat gitu. Baik, kemudian yang kedua ada Ibu Rita Padawangi. Beliau adalah Associate Professor untuk jurusan Sosiologi, Center for University Course, Singapore University of Social Science. Selamat pagi Ibu Rita. Selamat pagi Ibu Retno. Ya, pagi Ibu. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih Ibu sudah bergabung. Sama-sama. Ya. Jadi Ibu Rita Padawangi ini juga merupakan koordinator untuk Southeast Asia Neighborhood Network, sebuah kolaborasi institusi, akademisi, dan komunitas untuk penelitian dan pendidikan perkotaan, Ibu ya. Dan salah satu tulisan beliau yang berjudul Water Everywhere Towards Participatory Solutions to Chronic Urban Flooding in Jakarta bersama Mike Douglas sudah terpilih sebagai makalah terbaik jurnal Pacific Affairs tahun 2015. Wah, selamat Ibu Rita, terima kasih. Kemudian yang ketiga, ini kita juga sudah hadir Bapak Yusing, arsitek dan pendiri Studio Akanoma. Selamat pagi Bapak Yusing. Pagi Mbak Retno. Pagi Bapak, terima kasih sudah bergabung Bapak. Jadi Bapak Yusing ini merupakan seorang arsitek muda yang dikenal dengan karya-karya arsitekturnya yang unik, dan beliau menyelesaikan pendidikan arsitekturnya di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung tahun 1999 ya Pak ya. Dan setelah menyelesaikan pendidikannya, Bapak Yusing mendirikan studio arsitektur yang diberi nama Akanoma atau Akar Anomali,
dengan visi belajar menyayangi bumi dan segala isinya melalui arsitektur. Wah, menarik sekali nih Bapak Yusing. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai konsultan World Bank dalam program nasional Kota Tanpa Kumuh melalui gagasan revitalisasi kampung kota. Baik, ketiga narasumber kita kali ini memang sangat berkompeten ya di bidangnya, dan tentunya kita sangat ingin mendengar pengalaman dan juga pendapat ketiga narasumber tersebut terkait dengan regenerasi perkotaan menuju kota tangguh. Baiklah, pemerintah Indonesia saat ini mengalami berbagai tantangan, diantaranya mengatasi ancaman besar yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, serta memastikan bagaimana pemulihan dampak pandemi COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Perkotaan sebagai pusat ekonomi dan penduduk mempunyai peran penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk membangun ketahanan kota terhadap berbagai guncangan yang tentunya bukan hanya terhadap perubahan iklim, tetapi juga terhadap pandemi. Kolaborasi dengan komunitas perkotaan dalam menata ulang dan memanfaatkan kembali ruang publik merupakan dasar dari kota yang berketahanan. Berkaitan dengan hal tersebut, langsung saja kita dengar pendapat dan pengalaman dari narasumber terkait dengan penataan kawasan berbasis komunitas ini. Dan saya akan mengajukan pertanyaan pertama kepada Ibu Retno, ya Bu ya. Dalam konteks perumahan dan permukiman, kira-kira tantangan apa saat ini yang dihadapi oleh DKI Jakarta, dan bagaimana pemerintah Jakarta selama ini atau kebijakan apa yang sudah diambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama kalau kita kaitkan dengan meningkatkan aspek perketahanan. Silakan Ibu Retno. Baik, terima kasih Mbak Retno atas pertanyaannya berkaitan dengan permasalahan dan tantangan di Kota DKI Jakarta. Bahwa seperti kita ketahui bahwa DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang pastinya tingkat urbanisasinya cukup tinggi. Kemudian kepadatan penduduknya juga cukup tinggi juga. Kemudian keterbatasan lahan kota juga sangat, banyaknya RW kumuh yang ada tersebar di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu. Berdasarkan data dari BPS, dengan 11 indikator, yaitu meliputi mulai dari kepadatan penduduk, kemudian kepadatan bangunan, kemudian persampahan, serta air bersih, serta permasalahan prasarana sarana permukiman yang ada. Dari 445 RW kumuh tersebut tersebar di Jakarta Pusat sebanyak 98, kemudian di Jakarta Utara 80, Jakarta Barat 92, Jakarta Selatan 90, Jakarta Timur 78, dan di Kepulauan Seribu yang paling ujung ini ada sekitar 7 RW. Kemudian dari 445 RW ini, dasar kami melaksanakan kegiatan penataan kawasan permukiman sudah diterbitkan adanya Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 90 tahun 2018 serta Pergub 878 tahun 2018 tentang gugus tugas reforma agraria, di mana dalam kedua Pergub ini kami diamanatkan untuk melaksanakan penataan kawasan kumuh tersebut. Kemudian dari 25 RW tersebut, dari 445 tentunya tadi, merupakan RW kumuh yang memang penanganannya harus holistik dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari penanganan banjir, kemudian ruang terbuka hijau, kemudian juga PJU, serta perbaikan prasarana sarana permukiman pastinya, agar layak untuk sesuai dengan kualitas permukiman yang ada. Kemudian standar kualitas permukiman. Kemudian kebijakan penanganan RW kumuh itu seperti apa? Kami melakukannya, ada 2 tahapan di sana, yaitu yang pertama adalah tahap Community Action Plan, yaitu tahapan dalam menyusun rancangan kota di sini. Jadi rencana tindaknya ada di sini. Kami bersama pemerintah, bersama dengan masyarakat, serta para ahli, kami mengidentifikasi masalah, kemudian juga kami menggali potensi-potensi kawasan-kawasan kumuh tersebut, mulai dari aspek fisik, kemudian sosial, kemudian ekonomi. Dengan pelibatan pastinya Mbak Retno, dengan pelibatan
warga pastinya yang sana, mulai dari kegiatan rembuk warga, kemudian FGD, bahkan kami juga di sana membentuk Pokmas. Pokmas ini adalah kepanjangan dari kelompok masyarakat, di mana harapan kami Pokmas ini sebagai dapat mengelit untuk menata kawasan tersebut. Gitu ya. Kemudian tahap berikutnya setelah Community Action Plan terbentuk atau tersusun, kami lakukan Collaborative Implementation Program. Ini juga kami lakukan bersama-sama dengan warga, kemudian juga dengan stakeholder terkait. Gitu. Kemudian kami di sini juga berharap peran aktifnya Pokmas tersebut. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang aktif di sana, kami juga melibatkan masyarakat. Mereka kami berikan kesempatan gitu ya untuk menata kawasan tersebut melalui kegiatan. Sementara ini tahun 2021 baru kegiatan yang sederhana saja Mbak Retno. Mungkin kedepannya akan kami harapkan kegiatan-kegiatan yang pastinya lebih banyak lagi. Untuk tahun 2021 ini kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut adalah penghijauan, kemudian gapura, kemudian penanganan sampah di sana, kemudian juga mural. Itu yang terjadi di sana. Kemudian strateginya seperti apa sih gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa strategi untuk penanganan kawasan kumuh ini pastinya dengan kolaborasi dengan Pokmas dan masyarakat stakeholder. Kemudian kami juga strategi gimana sih caranya supaya lebih cepat gitu ya penanganannya gitu. Jangan hanya cuma APBD, APBN. Kami juga menggali sumber-sumber dana lainnya seperti dari kewajiban pengembang, kemudian juga kolaborasi sosial skala besar yang kami kenal dengan KSBD. Mungkin itu Mbak Retno sementara yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Retno, sangat menarik ini adanya kolaborasi yang kental Ibu ya dengan komunitas dalam menata kawasan. Dari tadi adanya Community Action Plan, kemudian Collaborative Implementation Plan ya. Jadi ada keterlibatan masyarakat ini sangat komprehensif. Baik, mungkin saya akan kembali pada bagaimana Jakarta melibatkan masyarakat Ibu ya, tapi saya ada pertanyaan lanjutan sebenarnya lebih kepada penataan kawasan di Kampung Susun Akuarium gitu Bu ya, yang beritanya cukup hangat akhir-akhir ini. Jadi kalau Ibu boleh cerita gitu Bu, apa sih yang menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang sebenarnya yang ingin dicapai oleh pemerintah Jakarta begitu Bu, di salah satu kawasan yang sudah ditata oleh pemerintah Jakarta untuk studi kasus Kampung Susun Akuarium. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Retno berkaitan dengan keinginan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berharap kami ini Kota Jakarta bebas dengan kota kumuhnya, bebas dari kumuh maksudnya ya. Jadi kami berharap di tahun target RPJMD Mbak Retno ya, ada 200 RW kumuh yang harus kami lakukan perbaikannya di sana. Namun alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 147 RW kumuh yang kami tangani, dan berharap sampai RPJMD itu berakhir di periode ini, yaitu tahun 2022, ada 214 RW yang bisa kita tangani. Dan ini merupakan sudah melebihi target lah gitu ya. Jadi kami sangat bersyukur sekali dan kami tidak pernah diam dan kami akan tingkatkan seterusnya ini dan sampai kumuh-kumuh di DKI Jakarta itu sudah tidak ada lagi. Berkaitan dengan kampung akuarium seperti sudah kita bisa lihat di sana, sekarang sudah terbangun Mbak Retno di sana 170 unit, itu 2 blok. Ini memang penanganan kumuh di sana yang pernah terjadi di sana dulu tahun 2016 di sana merupakan 14 tahun. Di sana merupakan kumuh padat dan prasarana-sarananya benar-benar tidak memadai. Jika kita perbaiki prasarana-sarananya pun kelihatannya juga tidak nggak ngefek lah gitu ya karena saking kumuhnya. Dan alhamdulillah kita bisa lihat saat ini kami berkolaborasi dengan masyarakat, warga setempat untuk menyusun perencanaan. Kami ikutkan mereka dalam kegiatan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan. Inilah yang disebut kolaborasi dan partisipatif di sana. Dan alhamdulillah saat ini 107 unit itu sudah dihuni Mbak Retno sekarang saat ini, dan alhamdulillah mereka juga bagus gitu ya dalam mengelola kawasannya gitu. Mereka juga merasa memilikinya.
bisa kita lihat di sana, kalau kita datang ke rumah susun tersebut, kita harus copot sepatu Mbak Retno di sana, karena memang itu kesepakatannya, sehingga mereka ada rasa memilikinya, itu yang saya senang banget gitu ya. Dan ini juga kami akan tularkan ke rusun-rusun lain, dan kami berikan contoh bahwa inilah partisipatif yang memang benar-benar terjaga di sana. Itu Mbak Retno sementara yang saya sampaikan, dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Retno, sangat membanggakan sekali ini ya, dari target 200 RW kumuh tadi ya sudah sampai 147 saat ini sudah tertangani, dan kita berharap nanti ada perbaikan-perbaikan ke depannya juga Ibu dan mencapai target RPJMD gitu. Baiklah, kemudian mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya bisa beralih kepada Bapak Yusim gitu Bapak. Halo Bapak Yusim, bisa mendengar saya? Ya Mbak. Oke Bapak, ya tadi kita sudah mendengar pengalaman ya atau pendapat dari Ibu Retno mengenai pengalaman Jakarta dalam menata kawasan susun akuarium begitu Pak, dengan pendekatan partisipatif gitu. Dan kali ini mungkin saya ingin mendengar dari Bapak Yusim begitu yang punya pengalaman dalam menata kampung susun produktif tumbuh di Bukit Duri begitu Pak ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan gitu kira-kira apa sih dulu tujuan mungkin tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang dalam menata kawasan tersebut begitu, dan bagaimana gitu proses dari awal perencanaan sampai dengan implementasi penataan kawasan tersebut. Silakan Bapak Yusim. Baik, permukiman warga Bukit Duri itu termasuk dalam kawasan yang terdampak proyek normalisasi Sungai Ciliwung ya, salah satunya ya. Di sana kebetulan ada Canggar Ciliwung Merdeka yang telah mendampingi warga sejak Agustus tahun 2000. Itu sebuah gerakan untuk mempersiapkan warga menghadapi tantangan hidup atas kepungan dan ketidakadilan struktural dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya gitu. Dan dalam menghadapi proyek normalisasi ini, saya mewakili studi Akanoma diajak Ciliwung Merdeka untuk memberikan alternatif pada pemerintah waktu itu untuk menata kampung Bukit Duri supaya proyek berjalan tanpa harus menggusur warganya, karena saya kira setiap proyek pembangunan mestinya semua menang gitu ya. Tetapi sekaligus juga kampung dipersiapkan untuk desain bertumbuh dan vertikal. Nah, proses desain berlangsung bersama warga sejak tahun 2012, cukup lama. Namun kenyataannya tetap tergusur pada September 2016. Kemudian baru di tahun 2021 ini bersama tim Bu Retno dan kawan-kawan, setelah lokasinya kemudian ditentukan, desain kembali dikembangkan sesuai dengan visi Jakarta Kota Air dan peningkatan kesejahteraan warga. Jadi fokus yang kami ingin capai dari kampung susun produktif tumbuh, dinamakan produktif tumbuh, adalah untuk membidik sebetulnya akar persoalan kekumuhan yang tadi disebut-sebut Bu Retno ya. Menurut saya akar permasalahannya adalah kemiskinan, bukan hanya persoalan wujud fisik yang ada, tetapi justru karena kemiskinan warganya. Karena itu kampung susun sebagai tempat mereka tinggal, seperti halnya kampung tempat mereka tinggal dulu, itu tempat mereka mencari mata pencaharian. Jadi kita harus mempersiapkan kampung susun ini sebagai tempat yang produktif. Mereka bisa bekerja, berjualan, memproduksi, dan sebagainya. Begitu ya. Jadi kesejahteraannya mudah-mudahan secara jangka panjang bisa meningkat perlahan-lahan, tentu dengan pendampingan ekonomi dan sebagainya. Gitu. Tapi juga kita juga mendekatinya dengan melihat kondisi ekologis Jakarta yang sudah sangat kehilangan ruangnya. Dan padahal dulunya Jakarta sebagai kota, jadi kita membuat bangunannya panggung dan bawahnya lahannya secara optimal, juga selain di atasnya ada kampung susun, di bagian bawahnya juga untuk menyimpan air ketika dibutuhkan begitu. Baik Pak, terima kasih mengenai tadi apa namanya tujuan dari penataan kawasan di Bukit Duri. Itu memang harus dari akar permasalahannya Pak ya, dan tadi ada kemiskinan. Bagaimana dengan proses perencanaan Pak dari apa namanya apakah dengan ada kolaborasi masyarakat tadi juga dari perencanaan hingga implementasi penataan kawasan tersebut Bapak? Betul, memang sejak awal sebelum digusur ya, waktu itu warga sempat bersama-sama dengan tim pendamping Ciliwung Merdeka memetakan kampung mereka, membuat pemetaan kawasan sendiri, rumah-rumah mereka, kebutuhan yang mereka perlukan apa saja, gitu ya. Kemudian ini kami diskusikan bersama-sama. Ketika nanti kita akan ditata, kira-kira kebutuhannya seperti apa? Oh, kami perlu tempat berusaha, kami perlu tempat untuk misalnya
potong ayam dan sebagainya sesuai dengan profesi mereka gitu ya. Baru desain disesuaikan dengan kemungkinan-kemungkinan mereka bisa mengerjakan pekerjaan mereka yang seperti sekarang, tetapi juga mempersiapkan untuk masa depan bisa memiliki usaha-usaha lain yang bisa bertumbuh gitu ya. Jadi proses diskusi ini adalah ketika kami membuat desain, kami menawarkan kepada masyarakat, lalu kami diskusikan bersama-sama. Kira-kira apa yang kurang, apa yang masih harus diperbaiki, dan bagaimana harus diadaptasikan supaya ini bisa diterima oleh warganya gitu. Baik Pak, terima kasih dengan peran kolaboratif tadi itu. Selanjutnya mungkin saya akan menyapa Ibu Rita. Selamat pagi Ibu Rita, sudah mendengar suara saya? Selamat pagi Ibu Retno. Iya, pagi Bu. Iya, tadi kita sudah banyak mendengar gitu Bu ya, baik dari Ibu Retno maupun Pak Yusing begitu mengenai keterlibatan atau pemberdayaan komunitas atau masyarakat begitu ya dalam penataan lingkungan kawasan. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Ibu, seberapa besar gitu menurut Ibu pemberdayaan komunitas atau masyarakat dalam kesuksesan dalam penataan kawasan atau lingkungan ini. Ya, terima kasih Bu Retno. Menurut saya pertanyaan itu sangat penting ya, karena sekali lagi pemberdayaan komunitas atau masyarakat itu kita bisa melihat pertama secara idealnya menurut saya pemberdayaan itu ya justru yang utama gitu ya, karena kita juga mesti ingat gitu, kalau kita bicara penataan kawasan, itu penataan kawasan itu bukan penataan kawasan yang kosong gitu. Jadi kita perlu ingat juga penataan kawasan itu untuk apa dan untuk siapa. Jadi tadi beberapa kali kita mendengar bahwa banyak kawasan kumuh di DKI Jakarta misalnya perlu ditata dan sebagainya. Nah, menurut saya ini kekumuhan atau apapun yang kita tangkap dari pengertian kita mengenai kumuh itu biasanya kita mengertinya secara fisik ya. Jadi itu yang fisik itu justru menurut saya yang fisik itu mudah diamati gitu. Datang ke situ hanya datang 30 menit, 1 jam lalu kita bilang itu kumuh gitu. Karena kelihatannya secara fisik kok nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi kalau kita bicara pemberdayaan itu bukan hanya sesuatu yang fisik. Pemberdayaan itu banyak elemen-elemen lainnya, terutama sosial dan ekonomi dan juga budaya. Ya, jadi kalau kita bicara pemberdayaan itu dibutuhkan sesuatu hal yang lebih mendalam gitu, bukan hanya yang secara fisik. Nah, ini yang menurut saya perlu dimengerti bahwa pemberdayaan itu sebetulnya yang utama, bukan yang fisiknya. Bahkan kalau kita lihat di ilmu perencanaan, ada satu buku yang khusus judulnya itu pemberdayaan. Jadi buku itu judulnya Empowerment. Kalau dalam bahasa Indonesia itu pemberdayaan. Itu ditulis oleh seorang profesor namanya John Friedman. Jadi dia menulis tentang pentingnya menempatkan pemberdayaan masyarakat ini sebagai elemen sentral dalam penataan ataupun perencanaan kota gitu ya. Mungkin itu dulu soal pemberdayaannya, Bu Retno. Apakah ada pertanyaan lanjutan tentang itu? Baik, terima kasih Bu. Setuju sekali kalau pemberdayaan itu bukan hanya sekedar fisik ya Bu, tapi tadi holistik dan tadi juga sempat di-mention juga oleh Bu Retno begitu ya. Mungkin saya akan kembali lagi pada Bu Retno dan Pak Yusing ini Pak. Ibu Retno mungkin pertama bisa merespon begitu Bu tadi pernyataan dari Ibu Rita mengenai pemberdayaan yang sebenarnya bukan hanya dari fisik saja tapi juga harus dari berbagai hal karena kita bicara mengenai empowerment begitu. Nah, kemudian saya ingin mendapat tanggapan dari Ibu bagaimana pemerintah Jakarta melihat atau merespon pendekatan partisipatif atau mungkin dalam hal pemberdayaan tadi yang disebut oleh Ibu Rita dalam menyelesaikan permasalahan permukiman penataan kampung akuarium misalnya begitu Bu Retno. Baik, terima kasih Bu Mbak Retno ya. Memang seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa kami melaksanakan penyusunan community action plan tidak hanya fisik saja, tapi sosial ekonomi budaya ini juga kami masukkan dalam community action plan tersebut. Dan penanganannya kami diamanatkan dalam Pergub 90 2018 ketika fisik itu adalah
menjadi dinas perumahan dalam hal ini diberikan kewenangan untuk melaksanakan fisik. Namun memang Bapak Ibu semua bahwa sosial ekonomi kami berkoordinasi dengan sektor-sektor terkait gitu ya. Misalnya di sana membutuhkan pelatihan-pelatihan, kami pastinya akan berkoordinasi dengan BPPAPP, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Wanita, keluarga berencana, kemudian juga dengan dinas sosial, seperti itu. Dan saya setuju dengan Ibu Rita bahwa pemberdayaan ini sangat penting sekali gitu ya. Fisik dibangun, tapi kalau masyarakatnya tidak dibangun, sosial ekonominya tidak dibangun, ini juga sama saja gitu ya, hasilnya kurang maksimal juga. Jangan sampai fisik kita bangun, misalnya kita sediakan rumah, akhirnya rumahnya jadi nanti penghuninya berbeda, beralih gitu ya. Tapi kalau sosial ekonominya dan budayanya kita benahi sekaligus, pastinya hal ini tidak akan terjadi. Mungkin itu dari saya sementara, Bu Mbak Retno. Baik, terima kasih Ibu Retno. Kemudian mungkin saya juga ingin menanyakan kepada Bapak Yusing. Ini Bapak untuk yang Bukit Duri, ya, Kampung Bukit Duri, tadi sudah disampaikan bahwa memang kalau saya tangkap bahwa aspek pemberdayaan seperti sudah ada begitu Pak ya. Tadi sudah ada bagaimana agar masyarakat itu bisa keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan mata pencarian mereka di kawasan yang sudah ditata. Atau mungkin Bapak ada yang ingin ditambahkan kembali Bapak mengenai aspek pemberdayaan tadi yang sempat disebutkan oleh Bu Rita. Silakan Bapak Yusuf. Ya, kita melihat bahwa setiap elemen masyarakat, dalam hal ini masyarakat di Kampung Aquarium, di Kampung Bukit Duri, begitu ya, itu punya peran yang sangat penting dalam berjalannya sebuah kota ya. Jadi mereka memang mendukung perputaran ekonomi di Kota Jakarta. Nah, seringkali masyarakat yang dari kalangan menengah ke bawah ini kan kurang diperhatikan secara serius dalam proses pembangunan kota ya, karena yang dilihat selalu yang besar-besar umumnya begitu ya dalam kota-kota secara umum ya. Tapi justru dengan kehadiran mereka, Jakarta bisa berjalan dengan baik gitu. Mereka punya peran yang cukup banyak dalam, misalnya dalam soal pangan begitu ya. Mereka juga menyediakan kebutuhan pangan buat masyarakat kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan makanan yang murah misalnya untuk bekerja dan sebagainya begitu ya. Jadi saya kira bukan semata-mata sekedar pemberdayaan, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi warga kampung kota secara umum untuk bisa bersama-sama disediakan ruang ekonomi yang cukup bagi mereka dan dikelola, ditata begitu. Kita hampir tidak pernah mendengar dulu-dulu ya bagaimana PKL sebetulnya membutuhkan ruang. Masyarakat membutuhkan PKL. Tapi PKL tidak diberikan ruang dan selalu digusur akhirnya, gitu ya. Lalu kembali lagi, digusur kembali lagi, karena memang dibutuhkan masyarakat dan mereka membutuhkan itu sebagai salah satu contoh ya. Nah, sebetulnya peran kota adalah menyediakan ruang itu yang membuat supaya kotanya bisa lebih terstruktur dengan baik, tapi tidak ada yang dikalahkan karena semua saling membutuhkan, semua saling terhubung gitu. Saya kira itu juga yang penting ya, tidak hanya sekedar memberdayakan, tapi juga menyediakan ruang secara adil. Ketika sudah menyediakan ruang secara adil, ditata dan dikelola dengan baik, saya kira masyarakat akan punya kemampuan berdaya yang lebih tinggi dibanding sekedar ruang-ruang yang selama ini ada yang masih sangat kurang untuk mereka bisa berkembang gitu. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Kita bicara mengenai kualitas ya Pak ya, quality dalam penyediaan ruang bersama seperti itu. Kemudian mungkin juga saya akan menuju kepada Ibu Retno kembali, begitu Ibu. Tentunya tadi ada beberapa program atau kebijakan pemerintah begitu ya untuk menata kawasan, dan tentunya Kampung Aquarium itu bukan satu-satunya ya yang saat ini atau menjadi concern dari pemerintah Jakarta dalam konteks perumahan dan permukiman. Mungkin Ibu bisa menceritakan begitu Bu, apakah ada lokasi-lokasi lain yang sebelumnya yang telah dikerjakan atau berhasil dilakukan oleh DKI Jakarta yang bisa di-share dalam sesi kali ini? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Retno. Jadi memang tidak hanya kampung susun di akuarium saja yang kami bangun di saat ini, tapi memang kami harus menangani sebenarnya 21 kampung ini Mbak Retno nih. Tapi memang ini semua masih berjalan dengan prosesnya gitu ya, masih ada yang perlu kita benahi, tapi intinya bahwa kami ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.
Nah, yang sudah kelihatan bentuknya memang satu kampung akuarium, kemudian Bukit Duri tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yusing, memang namanya Bukit Duri, tapi memang karena di lokasi sekitar Bukit Duri pada saat itu kami sulit mencari lokasi untuk relokasinya, Mbak Retno. Akhirnya kami dapatkan lahan di sekitar lokasi yang namanya Kelurahan Penggilingan. Nah, warga Bukit Duri kita bangunkan di sana. Nah, Pak Yusing ini tadi sudah disampaikan bahwa Pak Yusing adalah sebagai perencana dan pendamping warga di sana. Kemudian ada lagi kami juga sedang akan membangun di sini saat ini sedang berproses juga persiapannya. Kami akan membangun di Kampung Kunir, Mbak Retno, itu lokasinya di sekitar Taman Sari ya, persisnya adalah di belakang kantor kecamatan. Kemudian ada lagi kami juga berproses saat ini sedang merencanakan yaitu rusun di Jalan Tongkol, tepatnya Jalan Tongkol 10 gitu ya. Ini merupakan satu-satunya lahan yang akan menjadi tempat relokasi bagi warga-warga di sekitar Kota Tua yang akan lokasi perumahannya akan terkena program pembangunan. Nah, kami saat ini konsennya adalah tidak menjauhkan warga tersebut dari lokasi asal. Itu yang perlu harus digarisbawahi. Jadi kami berusaha untuk mencari lokasi-lokasi di lokasi asalnya, seperti itu, Mbak. Kemudian tadi tambahan berkaitan dengan pemberdayaan, memang kami juga sudah mengimplementasikan di lantai dasar, kami siapkan area atau tempat untuk pemberdayaan sosial ekonomi tersebut. Seperti contohnya bisa kita ketahui bahwa kami juga menyediakan unit-unit untuk bangkitan ekonomi di sana di Kampung Akuarium juga kita siapkan. Jadi berharap warga di sana meskipun tetap tinggal di sana, dia juga bisa membuka usaha di sana. Seperti itu, Mbak Retno. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno, ternyata memang sudah ada beberapa lokasi Bu yang sudah direncanakan ya untuk penataan kawasan gitu. Kemudian mungkin saya bisa menanyakan pada Ibu Rita kembali gitu Bu. Tadi kalau kita mendengar dari Ibu Retno bahwa sudah ada rencana di beberapa lokasi gitu ya untuk ditata kawasannya. Mungkin Ibu Rita ada saran gitu ya, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan untuk pemerintah atau mungkin partner kolaborasi yang lain ya agar aksi-aksi penataan lingkungan ini bisa berhasil gitu dan bisa dikembangkan di berbagai wilayah di Kota Jakarta seperti tadi yang sudah direncanakan oleh pemerintah Jakarta. Silakan Ibu Rita. Terima kasih Bu Retno. Mungkin tadi pertanyaannya apa yang perlu disiapkan supaya bisa berhasil dan bisa ditumbuh kembangkan. Jadi karena itu pertanyaan itu kalimatnya kalimat pasif gitu ya. Saya ingin menjadikannya kalimat aktif gitu. Pertanyaannya sebelum itu adalah siapa yang harus mempersiapkan dan siapa yang menumbuh kembangkan dan untuk siapa gitu ya. Yang menurut saya yang sangat penting pertama-tama adalah punya visi yang jelas gitu ya. Dan tadi kita bicara soal pemberdayaan masyarakat yang secara sinergis dengan kelestarian lingkungan mesti menjadi bagian utama dari visi yang jelas itu gitu. Setelah mempunyai visi yang jelas, lalu kita bisa menekankan peran pemerintah apa, peran masyarakat apa, peran komunitas apa gitu ya, dan peran stakeholder yang lain bagaimana. Yang saya perhatikan sejauh ini adalah ada kurangnya perhatian terhadap pembentukan visi yang jelas ini gitu, karena setiap kali kita bicara tentang pembangunan, perkotaan dan sebagainya, lalu tahu-tahu ditanya, terus solusinya apa dong? Terus kita ngapain dong? Nah, solusinya apa dan ngapain itu menurut saya itu akan muncul jika kita punya visi yang jelas gitu. Tujuannya apa? Kalau kita berpegang bahwa pemberdayaan adalah sesuatu yang penting, maka apapun solusi yang ditawarkan itu harus berpegang pada pemberdayaan itu. Saya beri contoh begini ya. Sekarang judul panel kita ini adalah urban regeneration ya. Urban regeneration ini
biasanya untuk menuju kota tangguh gitu ya. Kota tangguh saya menginterpretasikannya sebagai mungkin itu terjemahan dari resilient city gitu ya, yang adalah kota berketahanan tinggi gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara urban regeneration, saya sebenarnya waktu membaca itu, saya pikir biasanya yang namanya urban regeneration itu kalau di dunia akademis gitu, biasanya itu terkait dengan menghidupkan kembali suatu ruang kota gitu. Jadi biasanya ada kawasan industri yang terbengkalai, ada daerah-daerah yang secara ekonomi kurang baik, bagaimana ditingkatkan gitu, regenerate gitu ya. Tapi kelihatannya dari kasus-kasus yang kita lihat gitu ya, yang contoh-contoh yang kita lihat selama ini, yang dari misalnya Kampung Akuarium, Kampung Bukit Duri, sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita kenal Kampung Akuarium dan Kampung Bukit Duri itu sebelum penggusuran gitu, daerah-daerah itu bukan daerah-daerah yang mati secara sosial maupun ekonomi. Yang namanya kampung-kampung itu sebetulnya sangat dinamis, ya. Dan mereka itu yang berketahanan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa mereka adalah tempat-tempat yang ideal. Tapi kalau kita bicara ketahanan, sebetulnya ketahanan sosial dan ekonomi di Kampung Akuarium dan di Kampung Bukit Duri, bahkan sebelum mereka dikembangkan seperti sekarang, ketahanan sosial dan ekonomi itu ada di sana. Apakah itu ideal atau tidak? Itu mungkin yang bisa kita pertanyakan. Tapi ketahanan yang ada di situ, menurut saya intinya adalah kalau kita bicara pemberdayaan, yang paling penting adalah mengenali apa saja ketahanan sosial dan ekonomi serta budaya yang ada di tempat-tempat tersebut sebelum kita merencanakan apa yang perlu dilakukan. Jadi solusi ataupun tindakan yang perlu dilakukan itu perlu berdasarkan seberapa kenalkah kita dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di situ. Ini pemikiran yang sangat penting bagi kita. Jadi jangan sampai datang ke sana dengan solusi yang sudah jadi, misalnya ya, atau model gitu yang sudah jadi. Karena kalau kita bicara tentang kampung-kampung kota, mereka itu semua punya keunikan dan semua punya kehidupan sosial, budaya, dan juga masing-masing bahkan punya sejarah. Tadi misalnya ada disebutkan mengenai relokasi penduduk di kota tua di Jakarta misalnya. Kampung-kampung di daerah kota tua di Jakarta itu banyak yang punya sejarah yang cukup panjang. Yang itu yang menurut saya juga itu perlu digali. Saya juga pernah melakukan penelitian di sana dan itu sangat unik. Itu juga banyak orang Jakarta yang mungkin tidak kenal dengan sejarah itu gitu. Banyak orang Jakarta juga tidak kenal dengan kehidupan sosial budaya ini. Jadi yang saya hanya ingin mengajak kembali dan mengingatkan kembali bahwa kita mesti bisa berpikir multi skala gitu ya, dari skala yang besar, visi yang besar itu, lalu skala yang mikro dengan strategi yang masing-masing gitu. Harus siap untuk kerja keras gitu ya. Setelah ada visi itu, lalu kerja keras itu dalam artian kerja keras dalam mengenali masyarakatnya, bukan kerja keras dalam artian mengerjakan apa yang kita mau, tapi bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Dan kadang-kadang memang kalau kita sebagai seorang yang punya profesi, kita sebagai personal, mungkin kita juga punya keinginan tertentu, imajinasi tertentu, idealisme tertentu. Kita harus siap, misalnya kita datang ke lapangan, oh ternyata ada hal yang saya tidak tahu. Jadi misalnya saya pun sebagai dosen atau kaum profesional, saya dulunya arsitek juga gitu, misalnya atau dari pemerintah gitu, punya bayangan tertentu, tapi ada kesiapan juga untuk berinovasi di lapangan dan menyesuaikan dan memastikan bahwa penyesuaian itu sesuai dengan visi yang besar itu. Itulah gunanya visi yang saya sebutkan di awal. Mungkin ya, jadi kalau kita bicara urban regeneration dari kasus Kampung Akuarium dan Kampung Bukit Duri ini, menurut saya kalau kita menghidupkan kembali suatu kawasan, matinya itu kapan gitu? Karena waktu sejak saya kenal Bukit Duri dan Kampung Akuarium, mereka tuh tidak mati. Secara sosial ekonomi sangat dinamis. Seperti kata Pak Yusing tadi, di Kampung Bukit Duri ada tempat pemotongan ayam, masukin di pasar, bahkan ada pabrik tahu gitu. Apakah kita semua tahu gitu bahwa ada kegiatan ekonomi yang demikian dinamis di sana? Yang menyebabkan tempat-tempat ini mati, sebetulnya menurut saya adalah ketika penggusuran paksa itu dilakukan dan tiba-tiba dicerabut dari akarnya
dan itu yang lalu menjadi kepedulian, harus menjadi kepedulian kita. Jangan sampai penggusuran paksa itu sekali-kali pernah dipertimbangkan sebagai solusi, karena itu bukan solusi menurut saya. Karena itu sesuatu hal yang seperti shortcut ya, seperti jalan pintas, lalu dikosongkan semua, lalu membuat sesuatu yang baru. Kalau kita di sini, menurut saya ini sudah waktunya kita lebih mengenali masyarakat kita yang sangat beragam. Indonesia ini sangat beragam bukan hanya tentu saja soal etnis, soal agama, kita beragam, tapi kita juga secara ekonomi, secara sosial, secara budaya kita pun beragam, dan kita mesti mengenali keragaman itu sebelum kita memutuskan untuk melakukan sesuatu di kota-kota kita yang sangat beragam ini. Mungkin itu dulu, Bu Retno. Terima kasih Bu Rita, sangat menarik sekali ya ini pandangannya. Mungkin begini Bu, kalau misalkan sebagai akademisi, saya yakin Ibu sudah banyak melakukan penelitian ya Bu ya di beberapa kasus di penataan kawasan di perkotaan. Mungkin ada contoh gitu Bu, contoh yang berhasil gitu ya, mungkin bisa di-share gitu dalam hal urban regeneration, di mana kita menghidupkan kembali kawasan yang semula mati gitu ya Bu ya, dan tentunya tadi dengan aksi-aksi yang perlu dilakukan dari visi yang jelas, kemudian bagaimana peran pemerintah, komunitas, dan yang pihak lain bisa diterjemahkan begitu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu ada contoh yang bisa di-share, misalnya contoh yang baik, yang lesson learned bagi Jakarta begitu terkait dengan urban regeneration, silakan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Retno. Mungkin kalau kita bicara soal urban regeneration, sebagaimana yang saya bilang, biasanya kalau kita memakai istilah urban regeneration itu kita bicara tentang kawasan-kawasan yang rundown gitu. Dalam artian misalnya ada perubahan ekonomi, lalu kawasan industri jadi terbengkalai, lalu ada bangunan-bangunan yang perlu dipergunakan kembali gitu. Kalau kita lihat misalnya, mungkin perbandingannya di Indonesia gitu ya, kalau saya suka lihat misalnya yang dulu waktu zaman Belanda ada pabrik-pabrik gula gitu kan ya, zaman Belanda, lalu waktu Belanda pergi lalu semua bangunannya terbengkalai, lalu dipergunakan kembali untuk fungsi lain gitu. Biasanya itu salah satu strategi urban regeneration. Tapi saya kira dalam konteks acara hari ini kita lebih banyak bicara, terutama karena kita ini konteksnya DKI Jakarta gitu ya, kita lebih bicara soal perkotaan yang sangat yang secara ekonomi masih sangat bertumbuh gitu, dan juga sangat padat. Yang padat juga bukan cuma kampung-kampung kotanya ya, sebenarnya DKI Jakarta ya padat gitu ya, secara umum gitu. Kalau menurut saya itu mungkin yang perlu kita perhatikan adalah mungkin apakah ada contoh-contoh urban regeneration atau mungkin penataan kembali ruang-ruang kota gitu ya, yang secara partisipatif cukup berhasil. Saya sebetulnya ada beberapa rekan misalnya di Taipei gitu, di Taiwan, juga sesama akademisi, mereka juga bekerja sama untuk misalnya menata kembali pemukiman-pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah misalnya di sana. Dan itu menurut saya keberhasilannya adalah memang di kebersamaan ini. Jadi waktu itu yang saya dengar memang dari teman yang di sana itu adalah pemerintah sebenarnya sudah punya rencana gitu, tapi sebenarnya masyarakatnya tidak setuju gitu. Jadi ada proses komunikasi ini, lalu bersama mereka membicarakan, dan akhirnya memang terjadi suatu perencanaan yang dan berencananya akhirnya berubah gitu, dan lebih menginkorporasi masukan-masukan dari masyarakat. Nah, sebagai akademisi, saya juga tidak akan saya juga tidak akan berpura-pura bahwa akademisi itu tidak bermasalah gitu ya. Saya rasa dunia akademis ini juga kita perlu refleksi diri bahwa dunia akademisi pun harus berani untuk terjun dan lebih mengenali, dan saya sebagai tenaga pengajar bukan hanya mengajar, tapi saya harus selalu belajar gitu dari masyarakat. Kembali ke DKI Jakarta, saya rasa setiap kali saya ke Jakarta dan setiap kali saya ke kampung-kampung kotanya, apakah di Bukit Duri, apakah di kampung luar Batang, apakah di kampung akuarium, apakah di kampung Tongkol gitu ya, saya merasa saya selalu
merasakan energinya gitu, bahwa masyarakat memang kita tidak bisa bilang bahwa saya tidak juga mau meromantisasi misalnya kemiskinan, karena kemiskinan itu memang bukan sesuatu yang perlu diromantisasi. Tetapi misalnya kita bicara kemiskinan, apa yang kita pelajari dari kemiskinan itu misalnya ya, kalau kita bisa mengerti bahwa kemiskinan itu bukan hanya soal penghasilan loh. Orang yang miskin itu adalah orang yang misalnya dibuat tidak berdaya oleh sistemnya, sehingga tidak bisa mencari kesempatan-kesempatan lain gitu. Jadi kalau kita sebagai akademisi kita melihat kenyataan itu, apa yang bisa kita lakukan gitu di situ. Menurut saya kesuksesan yang dalam contoh di Taipei tersebut adalah bahwa ada sinergi dan kolaborasi berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya misalnya pemerintah saja, bukan hanya masyarakat dan pemerintah saja, tapi ada juga komunitas-komunitas yang peduli, bisa dari komunitas akademisi, bisa dari komunitas arsitek, karena kita juga ada, misalnya saya tahu di Indonesia ada arsitek komunitas, ada arsitek Sans Frontier misalnya, dan ada juga akademisi-akademisi yang bisa lintas lingkungan ini, dalam satu saat dia dosen, dalam saat lain dia aktivis dan sebagainya. Itu sangat dinamis gitu di Indonesia. Dan menurut saya ini adalah potensi kesuksesan yang bisa dicapai adalah ketika terjadi sinergi ini. Mungkin kita hanya mungkin dari, kalau saya bisa memberikan saran gitu ya, karena sekarang ini ada dari Pemprov DKI misalnya, apakah Pemprov DKI misalnya bisa, saya rasa juga sudah ada usaha-usaha untuk itu gitu, tapi juga untuk terus menumbuhkan usaha untuk menempatkan pemerintah sebagai fasilitator ya. Jadi karena kan ini banyak sekali nih komunitas yang bergerak gitu di lapangan, mengenalinya lalu menjadi fasilitator supaya sinergi itu terjadi gitu ya. Karena menurut saya menyambungkan ini supaya sinergis ini ya sebetulnya adalah suatu yang sulit gitu, karena banyak bisa jalan sendiri-sendiri. Gimana supaya jalan bareng gitu, supaya jangan saling nginjak kaki satu sama lain, jalan bareng dan membentuk visi yang sama. Nah itu menurut saya mungkin pemerintah bisa masuk di situ gitu ya, untuk memfasilitasi ini supaya sinergi ini bisa terjadi dan supaya inovasi juga bisa berkembang ya di lapangan. Mungkin begitu dulu, Bu Retno. Terima kasih banyak Ibu Rita, masukannya ini tadi ada masukan ke Jakarta begitu Bu ya. Jadi mungkin saya perlu menanyakan kembali pada Ibu Retno, ini sudah selaku perwakilan dari pemerintah Jakarta. Tadi kita sudah mendengar bahwa Ibu Rita beri masukan bahwa memang perlu visi yang jelas gitu ya dari pemerintah. Kemudian dari situ, karena ini pentingnya sekali sinergi antara berbagai pihak, kolaborasi ya kembali lagi. Jadi bagaimana kita memberikan peran pemerintah, komunitas, mungkin swasta dan sebagainya, dan di sini sangat penting peran bagi pemerintah sebagai fasilitator ya, karena saking banyaknya pihak yang harus bersinergi tersebut. Saya ingin mendapatkan pendapat dari Ibu Retno bagaimana sebagai pemerintah terkait dengan saran tadi yang disampaikan oleh Ibu Rita. Terima kasih Ibu Retno. Baik, terima kasih atas saran dari Ibu Rita tersebut, dan perlu saya sampaikan bahwa kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu membuka ruang diskusi dengan stakeholder terkait, kemudian dengan para pemerhati permukiman dan sebagainya gitu ya. Dan saya sangat setuju sekali dengan pendapat Bu Rita bahwa memang kami sebelum melakukan perencanaan harus mengenali terlebih dahulu berkaitan dengan ketahanan sosial, kemudian dengan ekonomi di sana gitu ya. Dan ini kami lakukan di sana tadi seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa tahapan awalnya adalah community action plan. Di dalam community action plan itu ada salah satunya kami bersama dengan tenaga ahli, dengan masyarakat, kami menggali apa keinginan masyarakat, kemudian apa potensi masyarakat tersebut. Dan mungkin saya lagi-lagi mencontohkan kampung akuarium ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kampung akuarium ini salah satunya, ini adalah usaha kami. Kami berharap ini merupakan bukan satu-satunya, berharap sebagai contoh lah ya, bahwa di sana juga tidak hanya fisik yang kami lakukan di sana, tapi sosial ekonominya pun di sana kami berusaha untuk memfasilitasi apa keinginan masyarakat tersebut. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Kampung Akuarium, kan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa
berdasarkan Pergub 36 tahun 2014, di sana merupakan area sesuai dengan rencana induk tata kota tua, ya, masuk dalam rencana induk kota tua. Di mana dalam perjalanan pembangunannya kami melakukan kajian arkeologis terlebih dahulu. Ternyata di sana kami temukan adanya fondasi ex laboratorium LIPI di sana, dan ini merupakan salah satu potensi destinasi wisata. Dan kami juga di area di lantai dasar akuarium kami menyediakan, Bapak Ibu semua, di sana ada galeri yang bisa dikelola oleh masyarakat atas bimbingan atau dampingan dari Dinas Kebudayaan. Jadi masyarakat diharapkan nantinya ada pelatihan-pelatihan berkaitan dengan yang bisa mendukung kegiatan destinasi wisata tersebut. Dan ini harapan kami semua, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya saya setuju sekali dengan Bu Lita tersebut. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kami fasilitasi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, ya Bapak Ibu, ya. Itu sih harapannya, dan kami tidak hanya menyediakan ruang bangkitan ekonomi, tapi kami juga berharap lebih dari itu bisa sebagai destinasi wisata tersebut. Dan di area yang bekas tadi pondasi tadi yang ditemukan pondasi itu tidak kami bangun, tapi kami berikan tanda, kemudian nanti para wisatawan bisa melihat. Dan ini adalah salah satu mungkin daya tariknya Kampung Akuarium, Bapak Ibu semua, bisa dipromosikan lah di luar gitu ya, sebagai salah satu destinasi. Itu sih Mbak Retno usaha kami, mudah-mudahan nanti kami juga membuka ruang-ruang diskusi dengan stakeholder terkait, dengan para pemerhati-pemerhati, supaya kami bisa mencapai maksimal gitu ya. Kami bisa berharap masyarakat bisa berdaya dan bisa memenuhi maju kotanya, bahagia warganya. Itu Mbak Retno harapan kami semua. Terima kasih. Amin, terima kasih Bu Retno, sangat memang rencananya bagus sekali Bu ya untuk berkolaborasi ya, bersinergi bersama, dan pemerintah Jakarta sangat terbuka ya dengan adanya sinergitas antara beberapa pihak ini. Baiklah, kemudian saya akan menuju kepada Bapak Yusing ini, karena tadi kita sudah mendengar Ibu Retno sebagai pihak pemerintah begitu. Jadi sekarang saya ingin mendengar pendapat Bapak Yusing sebagai dari pihak komunitas ya. Tadi kalau kita mendengar untuk program Kampung Bukit Duri, Bapak Yusing mendampingi untuk gerakan masyarakat gitu ya dalam penataan kawasan. Bagaimana pendapat Bapak tadi dari masukan Ibu Rita ya, saat terlibat dalam penataan Kampung Duri, bahwa perlu adanya visi yang jelas, kemudian peran yang sinergis antara beberapa pihak, dan bagaimana Bapak pada saat terlibat dalam penataan kawasan di Bukit Duri sebagai salah satu atau yang mendampingi dari komunitas masyarakat. Bapak Yusing, mohon maaf, bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Iya, visi menurut saya satu alas dasar untuk bergerak yang paling penting ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, desain sebetulnya sudah dimulai dari 2012 gitu. Waktu itu masih dalam masa kampanye pemilihan gubernur begitu ya, 2012 ya. Dan setiap kali desain disampaikan, waktu itu beberapa gubernur berganti, semuanya setuju sebetulnya secara prinsip bahwa harus menata kawasan. Tetapi tidak ada visi di sana. Jadi yang dilakukan hanya program yang asal cepat selesai. Waktu itu normalisasi Sungai Ciliwung, begitu ya. Karena hanya mendorong program yang cepat selesai, bahwa tidak punya visi bagaimana menata kawasan, begitu. Akhirnya desain itu berkali-kali kami kerjakan, tidak ada yang terwujud satupun, begitu ya. Jadi memang visi ini menurut saya yang akan dipegang oleh penyelenggara pemerintah, maksudnya. Dan mereka memang harus mewujudkan visi ini ke dalam action plan ya, tindakan perencanaan dan pelaksanaan begitu. Tanpa itu menurut saya akhirnya seperti halnya kita menangani banjir di banyak kota di Indonesia, tanpa ada visi yang kuat atau master plan atau peta jalan yang holistik misalnya kalau dalam hal banjir begitu, penanganannya akan selalu menjadi tambal sulam. Apa yang dilihat di mata, fenomenanya saja yang diatasi. Oh, air meluap dari sungai, maka sungai harus ditinggikan. Tapi tidak ditanyakan kenapa air bisa meluap dari sungai, dari mana sumber airnya, dari mana persoalannya misalnya.
Nah, dalam konteks terdampak kawasan normalisasi Ciliwung, air yang makin lama makin banyak itu banyak sekali akibat pembangunan yang tidak menyediakan ruang air di kawasan-kawasan di luar pinggir sungai sebetulnya. Karena tepi sungai hampir selalu proses pembangunannya sangat sedikit begitu ya dibanding kawasan-kawasan pembangunan yang lain yang banyak dari mulai Puncak, Bogor sampai Jakarta begitu ya. Nah, pola pembangunan yang tidak ramah air itu tidak diatasi, tidak ada perubahan sama sekali, masih dibangun seperti biasanya, maka akan terus-menerus menjadi persoalan ketika cuman melihat fenomena akhirnya saja. Jadi visi ini saya kira sangat setuju dengan Bu Rita, perlu dituangkan ke dalam master plan atau rencana tindak yang holistik begitu ya, ke dalam setiap elemen dan faktor-faktor untuk menciptakan kota yang tangguh. Gitu. Saya kira seperti itu, Mbak Rita. Baik, terima kasih Bapak. Memang perlu visi yang kuat ya untuk menghindari solusi yang yang fragmented solution seperti itu ya Pak Yusin ya. Berkaca dari pengalaman Bapak pada saat penataan Kampung Duri, begitu Pak, tadi juga Bu Rita sempat mention bahwa perlu adanya sinergitas antara peran pemerintah, komunitas, dan mungkin pihak lain ya. Pada saat pengalaman menata Kampung Duri, begitu Pak, bagaimana sinergitas itu berjalan, bagaimana peran pemerintah, kemudian komunitas, atau juga mungkin saya nggak tahu apakah ada pihak lain seperti swasta, seperti yang mungkin bisa Bapak ceritakan. Terima kasih. Ya, ini sangat menarik ya, karena saya mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sana tertulis jelas bahwa filosofi pembentukan pemerintah Republik Indonesia itu salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Itu paling mendasar. Kenapa ada pemerintah? Untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi ketika kami mengusulkan desain yang dikerjakan bersama dengan warga melalui proses diskusi begitu dan diajukan kepada Dinas Perumahan DKI Jakarta waktu itu, ditemukan bahwa desain yang kami usulkan di awal itu tidak sesuai dengan standar rusun yang selama ini dibangun oleh Pemprov DKI. Melebihi dari standar. Tetapi akhirnya melalui proses diskusi, kenapa ini tetap diizinkan untuk tetap dilanjutkan? Karena tujuan yang ingin dicapai tadi, apakah standar rusun yang ada itu cukup untuk bisa memajukan kesejahteraan umum? Kalau tidak, seperti halnya banyak rusun rawa bebek dan sebagainya, masyarakatnya malah menjadi menunggak, tidak mampu membayar iuran rusun karena secara ekonomi mereka tidak bisa berkembang tinggal di tempat rusun yang seperti itu misalnya begitu ya. Maka tujuan pembangunan rusun akan menjadi gagal, akan menjadi salah begitu. Dan karena itu sesuai dengan filosofi memajukan kesejahteraan umum tadi, maka terbukalah kesempatan-kesempatan untuk membuat standar yang lebih baik atau melebihi dari standar yang ada selama ini untuk jangka panjang ya kita ingin berharap untuk mengatasi akar dari persoalan kekumuhan kembali gitu ya, karena tidak jarang juga program-program mengatasi pengentasan kekumuhan di Indonesia berganti nama terus-menerus, tapi akhirnya kawasannya menjadi kumuh lagi dan malah Ray pernah mendata selama 5 tahun di akhir tahun 2000-an itu 2010-an gitu, kekumuhan bukannya selesai walaupun sudah ada program-program sebelumnya, tapi malah bertambah banyak gitu, karena akar masalahnya tidak diselesaikan. Nah, saya kira ini cukup baik pada saat ini pemerintah DKI Jakarta terbuka akan kemungkinan-kemungkinan itu, bukan hanya untuk mengatasi persoalan masyarakatnya atau manusianya, tapi juga kami mengajukan bahwa tempat pembangunan ini yang membutuhkan bukan hanya masyarakat warga Bukit Duri, tetapi air juga membutuhkan ruang. DKI Jakarta sudah sangat minim ruang biru. Padahal dulunya banyak sekali ruang biru di Jakarta, mayoritas malah ruang biru gitu ya. Bahkan pada saat ruang biru itu menjadi mayoritas di masa Batavia, di masa kolonialisme, Batavia saja sudah kebanjiran. Padahal dulu mungkin lebih dari 80% Jakarta masih kosong. Tapi Batavia tetap kebanjiran karena pembangunan Batavia tidak disesuaikan dengan kondisi alami Jakarta sebagai kota pesisir yang harusnya adalah kota air, begitu ya. Jadi dalam usulan desain ini kami juga mengusulkan bagian bawah bangunannya menjadi panggung, dan itu kebetulan memang lokasi lahan yang disediakan bekas dari kebun dan juga dulunya mungkin sawah begitu, dan lokasinya lebih rendah dari jalan. Itu kami tidak timbun, tetapi dibiarkan supaya ketika dibutuhkan debit hujan yang sangat tinggi, bagian bawah bangunan tetap dapat menampung air
dan bukan mengisi penuh saluran-saluran beton yang ada di kota, tapi justru dihindari mengirim air ke saluran beton yang akhirnya akan membuat kawasan lain menjadi kewalahan untuk mengatasi air yang terlalu berlimpah. Jadi kawasan pembangunan juga didesain sebagai kawasan untuk menyimpan air, tergantung lokasinya, bisa retensi atau menyerapkan air ke dalam tanah, atau detensi, menyimpan air kalau memang kondisi tanahnya tidak mungkin untuk meresapkan air, gitu ya. Jadi secara kolaboratif dan juga partisipatif, usulan warga bersama kami dengan pemerintah DKI Jakarta pada saat ini cukup terbuka untuk menerima masukan-masukan seperti itu yang selama ini mungkin belum dipikirkan secara serius dalam setiap pembangunan yang ada, begitu. Baik, terima kasih Pak Yusing, sangat menarik. Ini juga sejalan tadi dengan Ibu dari Bu Retno ya, bahwa pemerintah Jakarta sangat terbuka begitu Pak ya dengan masukan, terutama tadi terkait dengan kebutuhan dari masyarakat, ya, dari desain rusunnya, kemudian dari hal pembangunannya begitu Pak ya. Kemudian kalau misalkan tadi kita juga mendengar dari Ibu Retno bahwa Jakarta sudah mempersiapkan beberapa lokasi begitu Pak ya untuk penataan kawasan. Apakah ada gitu dari berkaca dari pengalaman Bukit Duri, semangat apa sih yang bisa ditularkan atau di-sharing gitu ya, sehingga nanti bisa kita replikasi atau dikembangkan di berbagai kawasan yang lain gitu Pak. Oke, mungkin yang pertama semangat membangun itu untuk semua lapisan warga Kota Jakarta gitu ya. Tentu dalam hal ini kampung-kampung sudah sangat tepat ya, karena selama ini kurang mendapat perhatian ya, dan hanya diberikan solusi tunggal rumah susun. Padahal kampung itu bukan perumahan, kampung itu juga tempat untuk mereka mencari mata pencaharian, bekerja begitu ya. Beda dengan perumahan yang hanya tempat tinggal. Karena itu semangat membangun untuk penataan kampung ini saya kira sangat baik. Jadi yang ditularkan itu berharap juga kepada kota-kota yang lain ya, bahwa membangun itu untuk semua lapisan warga kota dalam hal ini Jakarta, agar semua kalangan tujuannya bisa meningkat kesejahteraan dan kebahagiaannya. Dan saya kira ini sesuai dengan filosofi tadi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, untuk membentuk pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Lalu yang kedua, setiap kali membangun itu adalah kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekologis kota yang sudah terlanjur rusak sejak lama, karena tidak ada visi membangun kota untuk menjaga keseimbangan ekologis. Karena itu saat ini, karena kota-kota di Indonesia, bukan hanya Jakarta, sudah terlanjur rusak sejak lama, setiap kali membangun adalah kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekologisnya. Artinya tidak hanya memikirkan kebutuhan manusia, tetapi juga manusia memerlukan kehidupan ekosistem lainnya secara berimbang, gitu ya. Ruang air, ekosistem pepohonan untuk ruang hidup ekosistem yang lain. Karena pepohonan juga akarnya menyimpan air, dia juga menyaring polutan, pohon juga bisa menyediakan udara bersih dan sebagainya. Ya, yang ketiga saya kira semangat untuk membuat permukiman kampung susun ini bukan hanya sekedar perumahan vertikal atau rumah susun, tapi juga permukiman sosial, permukiman vertikal. Desain permukiman perlu memikirkan ruang-ruang untuk peningkatan kesejahteraan warga tadi, dan juga kemungkinan untuk ruang-ruang di dalam huniannya dapat bertumbuh. Seperti kita tahu, kampung-kampung semakin lama semakin padat. Dan karena kemampuan ekonomi masyarakat yang relatif secara umum kurang kuat, maka kampungnya menjadi terlalu padat, kurang matahari, kurang ventilasi, rapat, resiko kebakaran yang tinggi, dan sebagainya. Karena itu kita perlu memikirkan bahwa ada kebutuhan bertumbuh di sana. Jadi perlu juga desain dipikirkan bagaimana kampung susun yang didesain ini suatu waktu bisa bertumbuh, entah untuk kelahiran kembali dari anggota keluarga yang belum bisa membeli kawasan di tempat yang baru begitu, atau juga untuk pertumbuhan menyediakan ruang bagi para mereka yang melakukan urbanisasi ke Jakarta untuk bekerja dan sebagainya. Mereka bisa menyediakan ruang-ruang sewa, rumah-rumah sewa dan sebagainya di dalam unit-unit hunian kampung susun misalnya. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Yusing, dan ini juga saya rasa kita juga sudah mendekati waktu untuk tanya jawab. Kita juga tadi sudah mendengar pendapat dan masukan dari para narasumber. Terima kasih sekali atas pengalaman dan pendapatnya, dan sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab, begitu ya. Saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk dari peserta untuk pada narasumber. Ini kalau saya lihat
Yang pertama mungkin untuk pertanyaan kepada Ibu Retno begitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana atau apa saja keterlibatan warga begitu Bu dalam proses penataan kampung susun. Silakan Ibu Retno. Baik, terima kasih. Keterlibatan warga dalam penataan kawasan, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa memang kami sangat membuka peluang gitu ya untuk warga membangun kotanya, membangun permukimannya. Seperti jika di kawasan permukiman kumuh sedang sampai ringan, kami bentuk Pokmas, Bapak Ibu semua, kelompok masyarakat. Kemudian kelompok masyarakat itu kami berikan kepercayaan untuk membangun kegiatan yang cukup sederhana, misalnya penghijauan, gapura, sampah, dan mural. Seperti itu. Dan harapannya ini pun bisa menjadi, karena dalam Pokmas tersebut kami juga melatih mereka dari segi administrasi, dari segi keuangan, kemudian juga dari segi keterampilan. Ketika kami latih, mereka ingin latihan apa nih dalam untuk membentuk kampungnya. Oh, saya ingin mural. Nah, kami datangkan ahlinya untuk mural tersebut dan berharap dari kelompok-kelompok masyarakat ini timbullah bangkitan ekonomi. Mereka bisa membuat mural di tempat-tempat lain dan sebagainya. Kemudian dalam pembangunan rumah susun, kampung susun ya, seperti akuarium, kami juga melibatkan masyarakat dari mulai perencanaan tadi sudah saya sampaikan sampai pembangunannya Mbak Retno. Mereka kami berikan kesempatan untuk memilih apa sih spesifikasi bahan bangunannya yang mereka inginkan. Kemudian juga bentuk unitnya kami gali dari masyarakat. Seperti itu. Jadi memang pelibatan masyarakat karena kami berpikir ke depan akan lebih baik lagi dan kami berharap karena mereka yang akan menghuni jadinya mereka lah yang harus memilih sesuai keinginannya. Dan kami juga mengharapkan mereka juga ikut juga ya dalam memonitor pelaksanaan pembangunannya. Jadi kami buka forum gitu ya atau 1-2 minggu sekali mereka boleh keliling pada masa pembangunan. Jadi mereka bisa menyampaikan ke kami mana yang tidak sesuai dan mana yang sudah sesuai. Seperti itu Bu Retno berkaitan dengan pelibatan masyarakat dari mulai perencanaan, pelaksanaan, bahkan nanti penghuniannya pun kami juga berharap masyarakat bisa secara mandiri mengelola hunian tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Jadi cukup komprehensif ya pelibatan masyarakat tadi Bu ya, bukan hanya dalam perencanaan saja, tapi sampai implementasi bahkan sampai pengelolaannya begitu. Kemudian ini juga pertanyaan dari participants. Yang kedua mungkin kepada Ibu Rita dulu ya Bu ya. Pertanyaannya adalah dalam situasi yang karena kita menghadapi pandemi ya Bu ya, pandemi COVID-19 ini, dan dalam situasi yang sangat terbatas ini, kira-kira ada nggak hal-hal yang mungkin sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap warga Jakarta begitu untuk turut membentuk lingkungan yang berketahanan? Silakan Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Retno. Ya, memang masa pandemi ini masa-masa yang sulit ya untuk kita semua gitu. Saya rasa begini, pada intinya Indonesia sendiri adalah situasi lokasi Indonesia sendiri secara geografis itu memang di daerah yang rawan bencana gitu ya sejak awal gitu. Pandemi itu adalah salah satu yang bisa kita bilang adalah bentuk bencana gitu. Apa yang dimaksud dengan bencana adalah ketika sistem-sistem sosial maupun sistem infrastruktur fisik terlampaui kapasitasnya. Dan karena itu banyak dari kita merasa kayaknya kok ini ya jadi lebih susah gitu. Kalau dalam pandemi misalnya kita bisa melihat infrastruktur fisik misalnya rumah sakit gitu ya, ada periode di mana kapasitasnya itu terlampaui, walaupun sekarang kita bisa melihat bahwa situasinya mungkin relatif sudah lebih baik gitu daripada misalnya waktu pertengahan 2021. Nah, saya kira dari pandemi ini kita pertama-tama yang kita bisa lakukan adalah kita mesti belajar juga gitu dari pengalaman ini ya. Pertama ya
salah satu hal yang langsung misalnya terjadi di masa pandemi ini kan waktu itu social distancing gitu ya, semua mesti berjarak gitu karena virusnya menyebar melalui kedekatan gitu. Lalu itu juga banyak menjadi tantangan bagi misalnya para hidup di kampung kota yang kita bicarakan ini, di mana kedekatan sosial itu sebenarnya salah satu fitur utamanya, yang justru itu harusnya kedekatan sosial itu adalah resep ketahanan atau resilience gitu. Jadi satu hal yang saya amati dan saya rasa kita perlu ingat bahwa pandemi ini memang dalam masa pandemi banyak dikatakan soal social distancing ataupun physical distancing. Itu bencana yang lebih mengancam menurut saya adalah jika semua social distancing dan physical distancing ini mengarah kepada individualisme dan elitisme gitu ya. Karena itu menurut saya bencana yang lebih serius gitu. Karena kalau kita bicara soal social distancing, physical distancing, ada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin lebih mampu gitu untuk melakukan social distancing dan physical distancing. Kita lihat misalnya ada beberapa kejadian di mana para pedagang yang nggak bisa berdagang karena ada larangan, lalu jadinya lalu mau apa, mau makan apa gitu ya. Jadi mengenai kemampuan untuk distancing ini pun menurut saya tidak masih timpang gitu secara sosial ekonomi. Jadi pandemi ini memang merupakan suatu bencana gitu ya. Tapi kita mesti melihat bahwa kita mesti melihat kehidupan secara lebih luas, bahwa apa yang perlu kita jaga supaya tidak menurun di masa pandemi ini. Dan menurut saya kita perlu menjaga agar ya memang kita perlu berjarak secara fisik, tapi bagaimana caranya untuk mempertahankan kedekatan sosial itu walaupun secara fisik mungkin berjarak, supaya sebagai manusia dan sebagai komunitas itu bisa tetap berjalan gitu ya secara sosial ekonomi. Contohnya gitu ya, saya sering melihat juga sebenarnya menurut saya relatif keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi ini tidak terlepas dari usaha masyarakatnya yang berketahanan tinggi gitu. Karena kalau saya lihat banyak daerah-daerah gitu warga yang lalu mengadakan usaha-usaha sendiri untuk saling mendukung jika tetangganya mesti isoman, lalu saling membantu satu sama lain. Jadi itu hal-hal kecil mungkin ya, tapi itu sangat berarti gitu menurut saya, karena pada saat kita terisolasi itulah yang penting untuk dilakukan, bahwa kalau kita saling mengenal satu sama lain dalam lingkungan kita masing-masing dan punya kedekatan sosial itu walaupun secara fisik terpisah, itu masih bisa mempunyai empati dan punya kepedulian. Dan kepedulian ini sangat penting gitu ya. Kepedulian bukan hanya memang kepedulian ada misalnya berdonasi dan sebagainya yang juga penting gitu. Tapi lebih dari itu, menurut saya donasi memang penting, tapi kepedulian yang lebih dari itu juga adalah kepedulian terhadap sesama manusia gitu. Jadi mempertahankan interaksi, bukan hanya memberi lalu sudah selesai gitu, tapi kepedulian bahwa kita memberi karena kita peduli dengan orang lain, dan orang lain itu bisa bertahan, bukan hanya kita saja yang bertahan, jangan sampai kita sakit, tapi juga jangan sampai orang lain sakit. Jadi kepedulian itu menurut saya perlu ditingkatkan gitu ya. Dan ini kembali lagi ke soal visi tadi, kalau kita punya visi yang kuat ya, ini bukan hanya soal kampung susun, akuarium atau Bukit Duri, tapi kalau kita punya visi yang kuat dalam kehidupan berkota, menurut saya ini apa yang perlu dilakukan dalam masa pandemi ini, itu sebetulnya juga tergabung dalam visi itu gitu ya, memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu ya termasuk kesejahteraan umum di masa pandemi gitu, bukan tidak terkecuali gitu ya. Jadi kalau kita punya visi yang kuat, solusi itu akan muncul gitu dan tidak akan jauh dari situ. Mungkin gitu dulu, Bu Retno. Terima kasih, banyak berita dan saya sepakat bahwa memang bukan hanya terkait dengan fisik begitu Bu ya, ketahanan, tapi juga ada sosial yang perlu kita perhatikan, dan ini sebenarnya merupakan apa ya, kalau saya bilang kunci utama atau justru
resource yang sudah punya dari masyarakat Indonesia sebenarnya untuk pendekatan sosial ini. Mungkin saya juga bisa sharing, yang waktu itu juga kami dari WRI sendiri juga pernah mengadakan seperti Urban Resilient Community Assessment begitu Bu, di mana salah satu indikatornya ini juga kita bicara mengenai sosial tadi itu, kedekatan sosial yang seperti Ibu mention. Jadi bukan hanya sekadar infrastruktur saja, tapi bagaimana kita mengukur kedekatan sosial masyarakat di Islam area waktu itu kita lakukan di Kota Semarang. Setuju sekali Bu Rita atas masukannya. Kemudian mungkin selanjutnya kita kepada pertanyaan supaya adil ini, berarti mungkin ke Pak Yusing dulu ya, Pak Yusing ya. Pak Yusing, ini ada pertanyaan dari peserta mengenai konsep hunian tumbuh dan memasukkan fungsi usaha ke dalam hunian harusnya kan diikuti dengan sistem proteksi bangunan ya. Jadi kira-kira apa saja yang harus diperhatikan gitu dalam pengelolaan bangunan di Kampung Susun Bukit Duri agar konsep produksi tumbuh ini dapat berjalan tanpa menimbulkan masalah, misalkan seperti kebakaran, konflik sosial, dan sebagainya. Silakan Pak Yusuf. Iya, memang kita melihat kebutuhan akan peluang usaha itu muncul karena memang kita mengamati kehidupan di kampung kota sebelumnya, warga yang relatif punya interaksi sosial yang tinggi dan berbeda dengan apartemen atau mungkin perumahan yang relatif didorong untuk punya privasi yang tinggi. Kalau di kampung-kampung kota batas privasi itu sangat berbeda gitu ya. Mereka sehari-hari rumahnya biasa terbuka, berinteraksi, saling berjualan dan sebagainya ya. Itu yang kita hadirkan juga, maka setiap hunian memiliki ruang usaha yang nantinya bisa dikembangkan tidak hanya seperti kondisi existing semuanya warung yang seragam, tapi bisa dikembangkan dengan pendampingan masing-masing di masa yang akan datang ya. Kalau secara persyaratan kebakaran tentu juga untuk mendapatkan izin kami juga banyak berkonsultasi dengan Dinas Damkar Pemadam Kebakaran di DKI Jakarta begitu. Jadi ada beberapa standar misalnya jarak tangga kebakaran, detail tangga kebakaran, lalu kemudian koridor bagaimana begitu ya. Jadi syarat-syarat yang dibutuhkan di persyaratan kebakaran itu juga dipenuhi dan dipersiapkan begitu. Saya kira itu cukup relatif pasti ya, karena di dalam perizinan kita sudah menjadi satu kesatuan. Setiap pembangunan kawasan baru atau bangunan yang relatif bertingkat begitu, maka harus memenuhi syarat kebakaran baru dia bisa dibangun. Baik, terima kasih Pak Yusing. Jadi memang proteksi bangunan sudah dipertimbangkan begitu Pak ya dalam kawasan Bukit Duri sehingga diharapkan tidak ada menimbulkan masalah ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber sekalian. Terima kasih atas pendapat dan pengalamannya untuk berbagi ya. Tapi sayangnya ini waktu sangat mepet sehingga saya juga harus menutup acara diskusi kali ini. Izinkan saya mungkin untuk memberi kata atau memberikan kesimpulan begitu ya, bahwa memang penataan kawasan dengan kolaborasi berbagai pihak gitu ya, melalui pendekatan yang berfokus pada manusia dalam menata ulang dan memanfaatkan kembali ruang publik sangat penting dilakukan dalam menciptakan kota yang berketahanan, yang tentunya bukan hanya tahan dalam fisik saja tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, tapi juga bagaimana kota itu tahan dalam aspek sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan tentunya perlu visi yang sangat jelas ya dalam menuntun bagaimana arah dalam penataan kawasan yang akan kita lakukan. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih sudah bergabung pada para narasumber, Ibu Retno, kemudian Ibu Rita, Bapak Yusuf, dan partisipan sekalian dalam acara Bincang Komunitas Sesi Urban Regeneration, Generasi Perkotaan Menuju Kota Tangguh. Kemudian selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Selamat siang dan terima kasih. Silakan Mbak Maifri Kasim. Baik, terima kasih banyak Ibu Retno. Kita tepuk tangan dulu sekali lagi. Tadi jalannya diskusi bener ya Bu ya. Kayaknya kurang gitu waktunya, pengen lebih panjang lagi, pengen bisa explore banyak hal karena tadi menarik sekali. Kalau boleh saya ambil beberapa poin pentingnya, kan tadi juga kita semua sepakat ya. Pastinya
yang diharapkan adalah ketahanan dan juga pemberdayaan ini bukan cuma fisiknya aja ya Bu Rita ya, tapi juga bagaimana ketahanan ekonomi, sosial, budaya juga bisa ada sehingga solusi yang dihadirkan atau yang diciptakan itu benar-benar based on research, based on real condition di lapangan seperti apa ya. Agar tadi penataan kawasan ini juga perlu adanya kolaborasi, kampungnya bisa menjadi kampung yang produktif kalau kata Pak Yusing tadi. Tapi semuanya sudah terjawab tadi juga oleh Bu Retno bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini terus melibatkan warga ya Bu ya untuk bersinergi, kolaborasi, ada FGD, kalau tadi ada Pokmas juga, kelompok masyarakat, jadi bisa curhat lah ya masyarakatnya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk bisa membangun kotanya, membangun kampungnya agar ketahanannya bisa benar-benar terwujud. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Retno, Ibu Rita, Pak Yusing. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih nih ya untuk Bu Retno yang tadi sudah luar biasa sekali, Bu Retno Wihanesta menjadi moderator kita. Kita harapkan diskusi yang sangat kaya sekali akan banyak solusi yang juga tadi disampaikan. Ini bisa menjadi perspektif baru ya Bu Retno ya. Mungkin Bu Retno bisa nanti menjadikan ini dasar acuan ya Bu ya untuk menentukan program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, tapi kayaknya kalau kita bicara soal DKI Jakarta kurang lengkap kalau nggak ada pantunnya. Jadi saya udah siapin pantun, jadi boleh nanti dibantu bilang cakep ya ibu-ibu, bisa di-unmute dulu. Kalau pergi ke DKI Jakarta, bisa wisata di kota tua. Ayo bersinergi membangun kota, wujudkan Jakarta tangguh untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya dan sehat selalu. Ya, demikianlah tadi jalannya diskusi kita atau bincang komunitas yang sesi pagi ini. Tapi yang pasti saya mau ingatkan bagi Anda, jangan kemana-mana karena masih akan ada sesi bincang komunitas lainnya ya pada siang hari nanti. Kali ini temanya adalah membangun kembali sistem transportasi menuju mobilitas perkotaan. Untuk itu jangan kemana-mana. Terima kasih, sampai jumpa.